Inilah 6 pemain yang berpotensi hengkang dari AC Milan sebelum bursa transfer ditutup. AC Milan sedang memanfaatkan sisa waktu bursa transfer musim panas untuk merampungkan penyusunan skuad yang ideal bagi pelatih baru Paulo Fonseca. Menurut laporan dari Milan News, manajemen Rossoneri berupaya memastikan bahwa maksimal 25 pemain tersedia untuk Fonseca menghadapi musim kompetisi yang baru. Setelah berhasil melepas Giancarlo Simic, Lorenzo Colombo, dan Daniel Maldini ke berbagai klub seperti Anderlecht, Empoli, dan Monza, kini AC Milan fokus pada upaya menjual 6 pemain lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan rencana permainan Fonseca. Pemain-pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Yacine Adli, Pierre Kalulu, Fado Balotore, Divock Origi, Marco Nasti, dan Tommaso Pobega. Mereka diharapkan dapat menemukan klub baru sebelum bursa transfer ditutup pada awal September. Dari 6 nama tersebut, Marco Nasti disebut sebagai pemain yang paling dekat dengan pintu keluar San Siro, dengan Cremonese dilaporkan sebagai tujuan berikutnya. Namun untuk pemain lain seperti Yacine Adli, Pierre Kalulu, dan Tommaso Pobega, negosiasi masih berjalan dan membutuhkan upaya ekstra dari agen serta manajemen klub untuk menemukan solusi terbaik. Milan berharap bisa segera menyelesaikan transfer ini agar Fonseca bisa bekerja dengan skuad yang sudah tersaring dan siap bersaing di musim 2024-2025. Waktu semakin mendesak dan AC Milan harus bekerja cepat untuk menyelesaikan transfer pemain yang tidak masuk dalam rencana Paulo Fonseca. Keberhasilan dalam manuver ini akan menentukan bagaimana AC Milan memulai musim kompetisi yang penuh tantangan ini. AC Milan, musim baru, masalah yang sama. Pertandingan pembuka AC Milan di musim Serie A 2024-2025 melawan Torino berlangsung penuh drama. Dengan awal yang suram berubah menjadi gemuruh sorak-sorai di San Siro berkat comeback luar biasa yang dipimpin oleh 2 pemain pengganti. AC Milan menghadapi risiko memulai musim dengan cara yang salah ketika Torino mendominasi pertandingan selama lebih dari 60 menit dan unggul 2-0. Gol kedua Torino dicetak oleh Dufan Zapata melalui sundulan jarak dekat yang membuat para pendukung Milan terdiam. Namun perubahan strategi yang dilakukan pelatih Paulo Fonseca di babak kedua mengubah arah pertandingan. Masuknya Theo Hernandez dan Alvaro Morata memberikan energi baru bagi AC Milan. Kombinasi ini memicu kebangkitan dengan Noah Okafor mencetak gol penyeimbang melalui tendangan voli di waktu tambahan, menyelesaikan comeback yang tak terduga. Meskipun berhasil bangkit, pertandingan melawan Torino mengungkapkan beberapa masalah yang tidak boleh diabaikan. Pertahanan Milan yang menjadi perhatian sejak musim lalu kembali menunjukkan kelemahan yang sama. Corriere dello Sport menggarisbawahi bahwa jika Fonseca tetap menggunakan Christian Pulisic sebagai gelandang serang dan Samuel Chukwueze di sayap kanan, duet Ismail Bennacer dan Ruben Loftus-Cheek mungkin tidak cukup kuat untuk melindungi lini belakang. Yusuf Fofana yang akan segera menjadi starter di lini tengah, serta kedatangan Strahija Pavlovic dan Emerson Royal diharapkan dapat memperkuat pertahanan. Namun, surat kabar tersebut mengungkapkan keraguan apakah perubahan ini akan cukup efektif, terutama jika 4 pemain depan Milan tidak berkontribusi dalam pertahanan setelah kehilangan bola. AC Milan tampaknya belum sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Satu sisi, kelemahan di lini pertahanan masih terlihat jelas, sama seperti musim sebelumnya. Di sisi lain, semangat juang dan karakter tim yang sering membantu mereka memenangkan pertandingan musim lalu tetap ada. Meskipun penampilan AC Milan jauh di bawah ekspektasi, tim asuhan Fonseca menunjukkan reaksi yang besar. Kebangkitan Milan dalam pertandingan yang tampak hampir pasti akan berakhir dengan kekalahan hingga menit ke-85, menunjukkan karakter kuat yang masih ada di tim ini. Gol dari Morata dan Okafor yang masuk sebagai pemain pengganti
menjadi bukti bahwa Rossoneri memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Dengan laga tandang melawan Parma yang sudah menanti, Fonseca mungkin akan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain. AC Milan harus terus memperbaiki kekurangannya, terutama di lini pertahanan, untuk memastikan tim bisa bersaing di puncak klasemen sepanjang musim. AC Milan menunjukkan karakter yang luar biasa dengan bangkit dari ketinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang melawan Torino. Meskipun demikian, masalah di lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Paulo Fonseca agar AC Milan bisa tampil lebih konsisten dan sukses di musim ini. Yunus Musa ungkap pengalaman di AC Milan dan perannya di bawah Paulo Fonseca. Yunus Musa berperan penting dalam kebangkitan AC Milan saat menghadapi Torino dini hari kemarin. Dalam wawancaranya dengan The Athletic, Musa mengungkapkan bagaimana peran pelatih kepala baru, Paulo Fonseca, telah membantu mengembangkan permainannya di musim yang menantang ini. AC Milan merekrut Musa dari Valencia dengan harga sekitar 20 juta euro pada musim panas lalu. Meski musim perdananya di San Siro tidak selalu mulus, Musa tetap menunjukkan potensi besar yang membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Musa yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk bek sayap dan gelandang kanan, kerap ditempatkan di posisi yang tidak ideal oleh mantan pelatih Stefano Pioli. Namun, Fonseca tampaknya melihat peran spesifik yang lebih cocok untuk Musa, yang berpotensi meningkatkan kontribusinya pada tim. Dalam wawancara tersebut, Musa mengungkapkan bahwa Fonseca telah memberikan banyak masukan penting untuk meningkatkan permainannya. Saya belajar banyak, dia membantu saya dengan bentuk tubuh saya, menerima bola, koneksi dengan bek tengah, hanya membantu saya bermain dengan bola sebagai gelandang, ungkap Musa. Fonseca tampaknya melihat Musa sebagai bagian integral dari strategi permainannya, dan hal ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi pemain asal Amerika Serikat tersebut. Laporan sebelumnya juga menyebutkan bahwa meskipun ada minat dari klub lain seperti Lyon, Fonseca menolak untuk melepas Musa karena ia dianggap penting dalam skema permainan AC Milan. Musa juga berbicara tentang perjalanan panjangnya dalam dunia sepak bola yang membawanya bermain di berbagai klub di Inggris, Spanyol, dan Italia. Lahir di Amerika Serikat, Musa mencerminkan bagaimana hasratnya untuk menjelajah dunia diilhami oleh kisah hidup ayahnya, seorang migran yang harus bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Dia pergi pada usia 16 tahun. Dia bercerita padaku tentang hal itu. Ini sangat menginspirasi, kata Musa. Musa juga mengenang pengalamannya di Valencia, klub yang memberikan kesempatan pertama untuk tampil di tim utama pada usia 16 tahun. Keputusannya untuk meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Valencia adalah salah satu momen penting dalam karirnya yang hingga kini terus berkembang. Saat ditanya tentang kehadiran Zlatan Ibrahimovic di AC Milan, Musa dengan antusias menyebutnya sebagai mentor yang luar biasa. Dia memiliki kehadiran, itu bagus. Dia datang untuk berbicara dengan kita. Dia seorang mentor yang hebat, ujar Musa. Ibrahimovic yang dikenal karena sikapnya yang tegas dan ekspektasinya yang tinggi, telah memberikan pengaruh besar dalam menjaga semangat juang para pemain muda di AC Milan. Musa mengakui bahwa ia melihat dirinya tetap berada di AC Milan untuk musim ini. Meskipun ada spekulasi mengenai masa depannya, dengan bantuan Fonseca, Musa berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan, mencetak gol, dan menjadi lebih berpengaruh di lapangan. Saya melihat diri saya di sini musim ini. Manajer belum mengeluarkan saya, canda Musa. Yunus Musa kini memasuki musim keduanya di AC Milan dengan harapan besar. Di bawah asuhan Paulo Fonseca, ia memiliki kesempatan untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Milan. Dengan semangat juang dan bimbingan dari para mentor seperti Ibrahimovic, Musa tampaknya siap untuk menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi lebih besar di lapangan.